Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kenapa harus problem bangsa dan umat kita, Pak, Ibu sekalian? Itu yang membuat jadi keharusan disampaikan penguatan moderasi beragama ini. Yang pertama, problem bangsa dan umat yaitu membentur pandangan agama dengan budaya lokal di satu sisi. Tapi di sisi lain tidak mempersoalkan pandangan agama dengan budaya lokal. Sama sekali tidak dipersoalkan. Di satu sisi radikal dan sisi lain liberal. Coba lihat. Membentur pandangan agama dengan budaya lokal. Bahwa budaya lokal itu tidak bisa terima oleh agama. Kenapa? Banyak pelanggaran-pelanggaran di budaya lokal itu. Di budaya-budaya lokal kita ini banyak bertentangan dengan agama. Itu pandangan orang-orang radikal. Tapi sebaliknya, pandangan orang-orang yang tidak mempersoalkan pandangan agama dengan budaya lokal itu terlalu liberal. Liberal, kenapa? Banyak juga ajaran-ajaran yang melekat di ajaran lokalitas kita yang terkesan merusak nilai-nilai agama. Nah, ini yang barangkali yang kita harus berada di tengah-tengah. Kita tidak pada membentur pandangan agama dengan budaya lokal, tapi tidak pula sepenuhnya tidak mempersoalkan pandangan agama dengan budaya lokal. Harus di tengah-tengah. Bagaimana caranya? Nah, ini harus dicari. Bagaimana caranya? Artinya, agama Bapak dan Ibu harus jelaskan. Agama begini, budaya begini, tapi yang tidak bertentangan dengan agama, budaya lanjut, tapi yang bertentangan dengan agama, apalagi yang menyangkut soal akidah dan ibadah, maka itu harus kita bina. Bukan artinya langsung ini, tapi kita jelaskan. Ini tugas orang moderat. Kedua, menolak pemimpin publik beda agama tanpa kompromi, tanpa sekat, tanpa syarat. Itu budaya yang yang radikal satu sisi ya. Menolak, tidak boleh presiden. Nah, ini yang begini. Tidak boleh presiden yang begini, tidak boleh gubernur begini, tidak boleh bupati begini. Jangan-jangan juga nanti RT pun tidak boleh. Nah, itu. Menerima pemimpin publik beda agama tanpa kompromi, tanpa syarat. Nah, dua ini kan beda ya. Beda. Satu sisi radikal, tapi sisi lain liberal. Tugas Bapak dan Ibu menjelaskan ini. Tugas kita orang moderat menjelaskan ini. Menolak pemimpin publik beda agama tanpa kompromi. Harus dihaluskan. Menolak pemimpin publik beda agama tapi dengan syarat. Dengan syarat. Dan kalau bisa jangan munculkan agamanya, tapi munculkan yang lainnya. Sehingga ada seni begitu ya. Dan jangan disampaikan argumentasi yang bersifat agama. Itu tugas orang moderat. Supaya hidup bisa aman dan tentram kita, Pak. Kemudian menerima pemimpin publik beda agama tanpa ada pokok terima. Bahkan, wah ini juga enggak juga seperti itu. Harus ada syaratnya. Harus ada syaratnya kita ini. Ya, saya pikir ini. Jadi tugas dan Bapak dan Ibu sekalian harus menjelaskan itu sebagai orang moderat. Menjelaskan posisi kita berada di tengah-tengah. Namanya moderat tadi kan tengah-tengah. Ini lagi. Yang ketiga, syahwat menggantikan ideologi negara dengan ideologi agama tinggi sekali. Radikal. Pancasila ganti. Apalagi? Ketuhanan nomor satu salah. Masa redaksi kayak begitu? Yang benar la ilaha illallah. Waduh, hebat benar ya. Nah, ini. Tapi di sisi lain liberal juga banyak di Indonesia ini syahwat menjadikan ideologi negara di atas ideologi agama. Hilangkan pelajaran agama. Apalagi? Hilangkan ini. Yang ada hanya ini ideologi negara saja. Yang lain tidak ada. Juga tak tepat. Tapi inilah tugas kita. Bagaimana caranya mengkompromikan, mempertemukan, mendamaikan dua sisi yang berlawanan ini.
yaitu menggantikan ideologi negara dengan ideologi agama, atau menjadikan ideologi negara menjadi atas ideologi agama. Karena mungkin pula Pancasila di atas Al-Quran, Pancasila menurut agama lain di atas Injil, di atas, karena mungkin kan? Harus di atas itu. Cuman bagaimana kita mengemas bahwa Pancasila itu bukan agama. Pancasila itu bukan kitab suci. Tetapi Pancasila itu tidak bertentangan dengan agama. Pancasila itu tidak bertentangan dengan kitab suci. Tetapi Pancasila itu adalah politik membumikan agama, membumikan kitab suci, membumikan Al-Quran di Republik Indonesia yang pluralistik. Jangan Allah Akbar. Kita tidak perang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kalau perang boleh. Allah shalli ala sayyidina Muhammad, lembut. Allah Akbar, rasa-rasa langsung tembak gini. Yang mudah-mudahan bisa dipahami saya sampaikan ya. Itu tugas kita ini. Kemudian menyalahkan orang yang tidak seagama dengannya tanpa sekat, tanpa reserve, tanpa batas. Itu radikal. Tapi di sisi lain membenarkan semua agama tanpa batas, tanpa sengkat, tanpa reserve. Itu dua ini. Jadi ini membenarkan, menyalahkan. Pokoknya yang lain apa? Kalau udah begitu apa? Kafir, tembak. Jangan begitu. Kalau begitu tiap hari kita bukan ngurus salat, tapi ngurus, jangan-jangan kita kena tembak nanti. Kita negara ini negara kesepakatan, negara bersama-sama. Soal akidah, soal agama Tuhan ngatur. Beri hidayahnya itu. Masa kita lu jadi Tuhan? Enak kan jadi orang moderat ya. Coba kalau jadi orang radikal, bukan pernah senyum, duduk loh. Maka kadang-kadang kumis pun tak sempat inguko. Kenapa gitu? Jangan gitu. Maaf ya, kita sambil guyon ya. Tidak bermaksud apa-apa saya. Kecuali saya kepingin memanjangkan jenggot, tapi tak bisa. Itu. Jadi menyalahkan orang lain tanpa seagama dengan tanpa sekat. Pokok yang tidak seagama dengan saya. Biasa ini. Macam hidup punya dia sendiri Indonesia ini. Ini lain kalau penatarnya tingkat nasional. Kemudian, tapi sisi lain terlalu juga membenarkan semua agama tanpa sekat, tanpa batas, tanpa reserve. Juga tidak benar. Bangsa agama disamakan. Siapa yang menjawab tadi? Bagus sekali. Saya salut itu. Bapak tadi ya? Waduh. Untung Bapak udah tua. Kalau Bapak masih muda, saya kepingin menjadikan dia menantu. Tapi kalau mau boleh. Ada nenek saya. Itu ya, jadi itu tidak juga benar. Maka sebenarnya kita ini memang hebat. Orang-orang moderat ini hebat. Sebelah kiri kita dakwakan, sebelah kanan kita dakwakan, sebelah timur kita dakwakan, sebelah barat kita dakwakan. Inilah orang moderat berada di tengah-tengah. Waduh, sampai gini-gini, satu pun tidak ada yang tepuk tangan. Sampai santai aja ya. Kalau ada yang marah, biarkan aja. Tapi jangan dikeluarkan, di dalam hati saja. Kemudian, orang moderat, yang kelima, problem bangsa kita dan umat kita ini. Nih, menghalalkan darah orang lain yang berbeda paham, tanpa sekat, tanpa batas, tanpa reserve. Itu radikal. Tapi ada sisi lain juga. Mengharamkan darah orang yang berbeda paham, tanpa sekat, tanpa batas, tanpa reserve. Juga tak benar. Nabi pernah menghalalkan darah orang tertentu yang sudah menghancurkan luar biasa. Halal. Jangan pula kita mengharamkan itu.
Kita ada patokannya. Oleh karena itu, kita berada di tengah-tengah. Saya yakin di Indonesia ini belum ada yang halal darahnya. Belum. Kecuali dengan utak-atik kita tengah sembahyang, dipangkung dengan tokol belakang. Itu halal tuh. Tapi kalau lagi narasi di luar segala macam, saya pikir perlulah kita pertimbangkan. Kita ingin hidup damai di negara. Bineka harus. Jangan bineka tetap bineka. Waduh, apalagi bineka lalu jadi boneka. Nah, saya tahu apa yang ada di hatinya. Setidaknya saya senang dengan dia. Nah, itu sudah kembali ke jalan yang lurus. Ya. Kemudian yang keenam, ini kondisi negara kita, kondisi bangsa kita saat ini, problemnya, yaitu klaim kebenaran atas tafsir agama harus dari sumber aslinya. Kalau kita mau belajar agama, Quran, langsung Quran, itu sumber aslinya. Kalau yang lain itu tafsiran semua. Ada enggak begitu? Udah banyak itu. Hebat benar, padahal bahasa Arab pun tak tahu. Tapi langsung kaji ke aslinya. Kasihan guru-guru dari guru-guru kita, sanad ilmu hilang. Mazhab tak pakai. Macam hebat benar ya. Itu. Jadi ini radikal. Tapi yang liberal terbalik. Terbalik malah ini. Klaim kebenaran atas tafsir agama harus melalui akal. Kalau tidak diterima akal, biar kita buang semuanya. Memang agama itu semua diterima akal. Karena ada yang terima sifat agama itu adalah ta'addudi. Kita taat saja. Dengar perintah taat saja. Kenapa salat subuh 2 rakaat? Pernahkah ente nanya, ngapa? Saya tak tahu. Kalau tak tahu, tidak masuk akal. Udah, usah salat subuh. Kalau begitu, tak ada agama semua kita ini. Banyak agama ini sami'na wa ta'na. Kayak gitu. Jadi harus ambil tengah-tengah. Klaim kebenaran atas tafsir agama harus dari sumber aslinya kalau mampu. Tapi kalau tidak mampu, maka kita harus merujuk kepada yang ahlinya. Kalau kita tidak ahli, maka sesuatu bukan orang yang lain hancur, tapi diri kita yang hancur. Saya khawatir ada orang menganggap diri yang beriman, beragama, tapi di sisi Allah dia itu bukan orang beriman dan bukan orang beragama baik. Coba buka surah Al-Baqarah. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada di antara manusia yang mengaku diri beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi sebenarnya mereka itu tidak beriman. Hati-hati Pak. Menganggap diri paling benar, tapi menurut Allah ente yang paling salah. Jangan terlalu pede dong. Biasa-biasa aja hidup nih. Maka timbul sifat moderat. Memang kita udah pernah ke alam kubur. Ngali kubur sih biasa, cuma enggak pernah tidur di situ. Ini kadang-kadang ini penyakit orang radikal, nganggap dia paling benar. Coba mati dulu. Oh tahu. Nah, kita ini Tuhan nyuruh kita, apa tujuan agama diturunkan? Ayo, apa? Bahkan turun paling banyak di Arab. Kenapa? Saya bisa jawab. Kenapa agama itu turun? Ya, salah satu alasan kenapa agama itu turun, bahkan agama itu sendiri dalam bahasa Sanskerta disepakati hampir separuh dunia, separuh bumi. Bahasa agama itu untuk keyakinan kepada yang serba maha disebut agama. Apa agama itu? A, tidak, gama, kacau. Digabung, agama artinya tidak kacau. Kalau masih kacau berarti dia belum beragama. Kacau mandang orang lain. Semua orang lain itu hidung mancung dibilang pesek, pipi putih dibilang hitam. Ini akan terlalu itu. Artinya apa? Orang lain salah semua, yang benar adalah dia. Ini radikal. Tapi juga salah juga. Satu sisi sumber ajaran agama adalah segala sesuatu yang bisa diterima oleh akal. Juga tidak juga benar. Nah, orang moderat itu harus bermain lincah. Nah ini, main lincah orang moderat nih. Ya, lihat. Orang moderat itu bermain lincah di barat tengah.
Moderat itu. Maka disebut dengan wasit. Ini wasit. Ini berat lincah nih. Seperti air di dalam gelas. Dia lari tapi air tidak tumpah. Begini. Memang berat ngurus moderat ini. Sama karena dituding oleh orang yang radikal dianggap tidak beragama. Dituding oleh orang liberal. Iya. Macam-macam ya. Jadi kita berada di tengah ini menyatukan umat tidak mudah. Tidak mudah, sulit. Perlu keringat, bahkan perlu darah untuk memperjuangkan semangat moderasi beragama ini. Ya. Lanjut. Apa problem solution? Masalah kita menjalankan bagaimana jalan keluar supaya sikap radikal dan sikap liberal tadi, ini masalahnya. Maaf, semua orang-orang yang penggiat moderasi ini, moderasi beragama, berhadapan dengan ini. Serba salah, serba sulit, serba berisiko. Ya kan? Serba salah, serba sulit, serba risiko. Hidup yang paling tidak enak menjadi orang yang serba salah. Tidak diambil mati emak, diambil mati bapak. Ini kan serba salah. Tapi itulah kerjaan kita. Harus gitu ya. Coba lihat. Membungkam masalah tidak mungkin. Karena bagian dari kebebasan mengekspresikan agama yang dianutnya. Tidak mungkin. Ini tugas saya, ini hak paten saya. HAM yang paling tinggi adalah bicara soal agama. Tak boleh itu. Tapi membiarkan masalah juga tidak mungkin. Karena akan membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, coba. Orang moderat harus berada di tengah-tengah. Membenarkan juga hati-hati, menyalahkan juga hati-hati. Maka disinilah perlu cerdas. Maka orang yang paling pintar adalah orang yang moderat. Setiap hari diasah kecerdasannya. Setiap hari dia asah otaknya. Supaya menyelesaikan masalah. Karena apa? Di situ harus beragama. Tidak agama kacau. Artinya harus tidak kacau. Bagaimana caranya? Itu tugas kita. Jangan kita yang menjadi pengacau. Itulah orang yang tiap agama. Bikin masalah tiap hari. Ya, saya lanjutkan alternatif jawab. Apa kira-kira jawaban yang bisa kita ungkapkan? Naik sedikit ya. Ya. Ah, itu sudah cukup. Kementerian Agama menawarkan moderasi beragama. Yaitu beragama jalan tengah. Bukan beragama setengah-setengah. Dalam kemasan narasi. Coba lihat. Jadi kita ini Kementerian Agama menawarkan beragama jalan tengah yang diistilahkan dengan moderasi atau wasatan atau wasatiyah. Jalan tengah. Jalan tengah tidak radikal, tidak juga liberal. Maka kemasan bahasa orang yang berada dan hidup menggeluti dunia moderat ini, kita-kita ini penyuluh ini, yaitu narasinya bunyi begini, rumusnya, bukan hanya dan bukan-bukan. Hafal baik-baik itu, bukan hanya, bukan-bukan. Bukan hanya maksudnya begini, Islam bukan hanya mengurus akhirat, tetapi juga mengurus dunia. Tidak bisa dipisahkan antara dunia dan akhirat. Yang contoh ini yang kedua, bukan. Islam bukan liberal, tapi pun Islam bukan radikal, tetapi Islam berada di antara keduanya. Bisa dipahami? Tempatkan Bapak dan Ibu sebagai orang yang berada bukan liberal, bukan radikal, tapi orang yang moderat berada di tengah-tengah radikal dan liberal. Nih, saya lanjutkan saja. Saya pikir ini tidak perlu, biar Pak nanti menjelaskan. Lanjutkan lagi? Lanjutkan lagi. Banyaknya. Ini yang tulisan besar-besar itu urusan saya. Ya. Tadi ada pertanyaan saya, perlukah, baguskah jawaban tadi, salut saya. Perlukah moderasi beragama di Indonesia? Perlu enggak? Enggak sampai separuh ini. Mubazir kita kegiatan lain, sampai gatal pipi saya. Saya nanya lagi, kita begitu banyak perbedaan, begitu banyak
yang radikal dan liberal di Indonesia ini. Oleh karena itu ditawarkan oleh Kementerian Agama, yaitu moderasi agama. Saya mau tanya untuk penyuluh agama Kabupaten Sintang, siapa yang tidak menjawab maka tidak ada catatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Melihat kondisi empiris yang ada di Indonesia, bermacam-macam suku, bahasa, macam-macam. Maka pertanyaan saya, perlukah penerapan agama di Indonesia ini dengan prinsip moderasi beragama? Apa telinga saya tidak dengar? Atau suara bapak yang kecil? Karena terlalu keras suaranya. Bagus, terima kasih, bagus. Nah, ini kalau perlu ini alasannya. Satu, Indonesia bukan negara agama. Hati-hati ya. Indonesia bukan negara agama. Tetapi masyarakatnya adalah masyarakat yang beragama. Jadi jangan paksakan Indonesia jadikan negara agama. Nggak bisa. Tapi paksakan bahwa kita orang yang beragama. Itu paling penting. Masa negara suruh beragama? Tapi kita tidak dipaksakan untuk beragama. Kita yang paling penting, kita beragama. Kalau misalnya negara Indonesia adalah negara agama, sekarang agama apa yang harus ada di Indonesia yang pantas? Ayo, apa? Agama Islam. Kalau agama Islam, kita dibantai oleh semua agama lain. Ada nggak Indonesia sekarang ini? Gak bisa, hancur kita, Pak. Atau Kristen, dikeroyok semua oleh agama yang lain. Kita ada 6 agama, dikeroyok oleh agama yang 5 itu. Maka Indonesia nggak bisa jadi negara agama karena milik bersama. Biar ke kemana-mana, baguslah daripada mati tak jelas. Bagus kita moderasi ini. Betul nggak nih? Anak dia bilang betul, betul nggak nih? Bagus, berarti sudah kembali ke jalan yang lurus. Kemudian Indonesia memang negara pluralis, tetapi sangat humanis dan religius. Plural kita, ini maaf ini dari suku A, ini dari agama A, ini ada dari bahasa A, ini dari macam-macam pluralis betul kita ini. Nah, ada yang sama. Jenggot aja hanya berapa orang di sini. Yang tak berjenggot juga mungkin karena tak bisa tumbuh. Tuhan sudah menunjukkan kan berbeda-beda, nggak bisa sama. Masang songkok aja beda-beda, padahal sama hitamnya. Nah, coba, bapak lain-lain songkok daripada orang lain. Nah, itu lebih parah lagi, mau jadi raja. Songkok kuning. Jadi kita ini perbedaan itu harus ini anugerah. Itu tangan aja beda, coba lihat deh. Ada yang sama nggak telunjuknya? Beda-beda. Tapi karena mereka kerjasama, telunjuk 3-4 ini paling tidak mau kalau ada telunjuk yang ini hilang. Sedih dia nih, ya Allah tinggal kita berempat lagi, apalah jadi kita nih. Tapi begitu hilang 2, ya Allah tinggal kita 3 lagi, cemana lah. Ini hilang lagi, tinggal kita berdua lagi, kecil 2 lagi. Sedih. Ini gambaran tangan kita. Itulah Indonesia. Hilang 1 kita sedih, hilang 2 kita sedih. Apa sedihnya? Islam harus sedih kalau Kristen hilang. Kenapa? Tidak ada ladang dakwah kita lagi. Betul nggak? Iya dong. Banyak sekali umat Islam yang masuk surga karena dia berdakwah kepada umat lain. Begitu juga pemahaman umat lain. Banyak sekali mereka masuk surga nuriwana karena banyak memindahkan orang Islam jadi ke agama mereka. Itu paham mereka. Begitu kan? Enak. Bayangkan kalau tidak ada agama banyak di Indonesia ini. Bapak dan Ibu dipanggil ke sini? Dipanggil enggak? Ya jujur aja ngomong. Jangankan Bapak Ibu, tidak akan dipanggil. Kementerian Agama enggak ada. Kalau semuanya agama Islam, ngapain lagi ada Kementerian Agama? Tapi karena banyak agama, maka ini ada supaya damai, tentram. Dan sekarang kenalkan agama kita masing-masing, tapi jangan memaksakan kepada orang yang berbeda agama. Itulah tugas orang yang moderat. Soal surga neraka sama sekali kita tidak pernah pernah beli tiang panjangnya, kita tidak pernah beli atap surga seperti apa. Itu Tuhan yang ngatur. Siapa yang mau masuk, siapa yang keluar. Udah, tugas kita berbuat baik, agama tidak kacau. Titik. Aduh, memang harus ada air nih Pak. Kalau enggak bisa diteruskan ini. Ya, kemudian
Indonesia memang negara pluralis, tapi sangat humanis dan religius. Dan yang ketiga, Indonesia memang masyarakat beragama, tapi bukan satu agama. Ayo, pahami baik-baik ini. Indonesia memang negara agama, Indonesia memang masyarakatnya beragama, tapi bukan penganut satu agama. Itu harus fakta empiris yang harus kita akui. Maka jangan sampai kita menghilangkan hak orang lain. Wow, orang kafir habiskan. Pertanyaan saya, jangan orang kafir. Oh, anjing tabrak, bunuh saja karena dia haram. Pertanyaan saya, pernahkah, ini maaf Pak, pernahkah orang Buddha ketika dia lahir lalu konsultasi dengan Tuhan, WA, ya kan, bermedsos sama Tuhan, Tuhan tolong jadikan saya jadi orang Buddha. Pernahkah orang Islam ketika lahir meminta dirinya jadi orang Islam? Semua kita tidak tahu, ini skenario besar Allah. Nah, pernahkah anjing yang begitu udah kotor, tidak pernah mandi, apalagi berinsu bersabun, tidak pernah. Tiba-tiba pernahkah dia bilang, ya Allah, tolong ciptakan aku jadi anjing. Dia udah terima jadi. Mau halal haram bukan urusan dia, tapi takdir Allah itu. Hidup kita sebenarnya menjalani takdir. Berbuatlah terbaik di dalam takdir itu. Jangan terbuat takdir yang tidak baik. Yani butuh, ya. Oh, terima kasih. Ini kabit yang baik. Nanti insya Allah akan menjadikan will. Bismillah. Ya. Itu ya, Indonesia memang masyarakat beragama, tapi bukan satu agama. Harus hati-hati ini. Bayangkan kalau kita misalnya menghancur satu agama, siapa yang kita musuhi? Misal agama Katolik, Kristen, akan keluar semua yang ada di Eropa dan Amerika serang Indonesia. Jadi apa kita? Yang bikin radikal itu yang di sisi Allah banyak dihantam begini itu. Radikal sekali. Nah, itu. Yang paling bahaya kita radikal ini. Karena mengundang orang lain marah. Iya. Begitu juga kalau di ini kita hantam agama Hindu. Apa sedikit penduduk India? Hampir Hindu semua India itu. Kita jelek-jelek, kita maki-maki. Turun orang India ngantam kita Indonesia ini. Jadi apa kita? Begitu juga yang lain. Apalagi kau menghina Islam. Seluruh Timur Tengah turun bantu kita. Jadi kita tidak pernah bisa lagi bertahlil. Kita tidak pernah bisa lagi salat berjamaah. Apalagi tarawih berjamaah. Akhirnya bersembunyi masing-masing. Jadi apa agama ketakutan kayak begitu? Ini harus kita pikirkan itu. Bapak dan saudara sekalian yang saya hormati. Lanjut. Saya closing statement. Biarkan yang sedikit itu lanjutkan oleh ibu udah buat tadi. Nanti ya. Closing atau penutupan pernyataan saya tutup dengan pernyataan. Coba lihat Pak. 1 juta penduduk Indonesia setuju moderasi, maka masukkan kita dalam 1 juta itu. 1000 penduduk Indonesia setuju moderasi, maka masukkan kita dalam kelompok yang 1000 itu. 100 penduduk Indonesia setuju moderasi, maka masukkan kita dalam golongan yang 100 itu. Tetapi jika hanya 1 penduduk Indonesia setuju dengan moderasi, maka yang 1 itu adalah kita yang hadir di sini. Saya pikir ini yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya dan semoga kita bisa hidup rukun dan damai dan dalam dunia ranah zona moderasi beragama. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.